Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal kuburu busyirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Para pemimpin-pemimpin terdahulu yang makanya ada beberapa paham yang mengatakan bahwa pada masa Rasulullah itu adalah masa yang paling terbaik, lalu akan menjadi berkurang terbaiknya itu, jadi makin menipis itu. Ada paham yang semacam itu. Karena nabinya kan masih hidup, masih terlihat. Jadi apapun yang diucapkannya itu di Al-Quran itu benar-benar dipercayai 100%. Sehingga timbul rasa di hatinya itu, gemetarnya itu luar biasa kalau ayat-ayat mengenai kiamat itu. Seperti yang telah kita bahas lagi bahwa raja-raja terdahulu itu setiap paginya itu selalu didengarkan ayat-ayat tentang hari kiamat. Untuk mengingatkan dirinya bahwa dia tidak boleh lalai dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya. Setiap hari bergetar itu hatinya itu, membayangkan kiamat. Yang bahkan Rasulullah mengatakan, apa yang aku ucapkan, para nabi aku ucapkan itu tentang hari kiamat itu belum ada apa-apa dibandingkan dengan kenyataan sebenar-benarnya nanti. Allah mengatakan, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Kenapa Allah harus membongkar kuburan? Seharusnya kalau sejalan dengan ayat sebelumnya, dan apabila kuburan-kuburan itu terbuka, nggak perlu dibongkar-bongkar, dikorek-korek, istilah kasarnya seperti itu. Karena mayat-mayat yang dulu hidup dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, sampai kiamat bahkan, itu seluruh jasad-jasadnya pada keluar itu semua. Seperti magic, kuburan satu jadi banyak, nanti mungkin jutaan manusia keluar dari satu lubang. Dibongkar. Serem gak sih? Itu harusnya serem, takut. Mau ngerti cuma 25.000, coba 25.000 dari satu bansos sosial yang dikalikan dengan beberapa kali lipat, harganya jadi 6 miliar, 10 miliar. Dan janji Allah nanti kubongkar kuburanmu itu, dan hai manusia, engkau yang telah bekerja keras untuk menemui aku, ini saatnya. Bagi mereka yang beriman, yang mereka mendapat kitab aliin, luar biasa gembiranya, janji Allah ternyata benar. Berarti Muhammad bukan pembohong, bukan pendusta. Tapi bagi mereka yang itu tuh, yang berbuat curang, yang sudah kita bahas sebelumnya, makanya ayat surat tentang kecurangan itu diapit dengan 3 ayat tentang hari kiamat. Luar biasa lah Al-Quran. Penyusunannya itu sudah luar biasa. Maka tidak ada celah sedikit pun mereka yang telah mendapat kitab sijin untuk terus maju itu ke neraka, didorong oleh kitabnya sendiri. Sementara yang aliin bergembira, berpesta pora, tertawa terbahak-bahak melihat kebaikan-kebaikan yang ternyata Allah catat. Kebaikan yang mereka lakukan udahlah seperti sampah, seperti buang hajat di toilet, dilupakan. Ternyata tidak dilupakan oleh Allah, Allah catat. Dibongkar. Bilionan manusia itu nanti akan keluar, kaum jin pun juga akan keluar, setan-setan juga akan keluar. Menuju kepada suara itu, wahai engkau yang telah bekerja keras untuk menemuiku. Allah katakan, ini saatnya engkau akan menemui aku.
Gemetar itu para diktator dulu yang suka menggenosida itu. Takutnya luar biasa. Al-Quran sekali lagi adalah sebuah kabar gembira sekaligus peringatan. Kabar gembira bagi mereka yang mau mengabdikan dirinya sebagai manusia. Menjadi abdi, bukan menjadi raja. Meskipun dia adalah seorang raja, dia adalah abdi, hamba. Tingkatan menghamba itu mungkin terdengar apa sih istilahnya, terdengar rendah. Tapi lihat dulu engkau menghamba kepada siapa? Engkau menghamba kepada yang maha dari segala maha, yang segala kekuatan bersumber kepadanya, segala rezeki. Memohon pertolongannya, memohon ampunannya. Itu kaum mutakin, kaum ahli makrifat itu, kaum sufi itu berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah. Karena Muhammad sendiri adalah hamba Allah, dia katakan, aku tanpa Allah bukanlah siapa-siapa. Ketika bintang-bintang jatuh berserakan, ketika air laut diluapkan dan kuburan-kuburan dibongkar, 3 kata itu aja seharusnya kalau memang mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tanpa embel-embel majab apapun lah. Apalagi kalau ditambah majabnya, seharusnya lebih dahsyat lagi ketakutannya, lebih keluar keringat dingin lagi melihat tumpukan kertas itu yang harus ditandatangani itu. Nanti dia akan berpikir itu, apakah keputusan ini akan mendatangkan banyak penderitaan untuk orang lain atau tidak. Kan dikasih akal, nggak mungkin kau tidak pintar itu kau bisa duduk jabatan di situ, kecuali kau berkolusi, yang pintar-pintar disingkirkan agar yang duduk-duduk itu orang-orang yang jalim, orang-orang yang penindas, orang-orang yang suka mengambil uang rakyat. Kalau orang-orang semacam itu mah sudah tidak perlu berpikir, tanda tangan yang menghasilkan banyak duit buat dia, cepat itu tanda tangannya. Yang sedikit itu agak lama, malah dipending-pending. Kayaknya masih bisa nih kita mainin lagi nih. Ketakutan dengan gaya hidup mewahnya itu, dengan gaya hidup borjuisnya itu, dengan gundik-gundik simpanannya itu. Takut itu nanti duitnya tidak akan bisa menopang gaya hidup dia. Akhirnya uang orang diambil, jual narkoba, jual bisnis pelacuran, jual minuman haram. Benar-benar jadi pengikut laknatullah. Sudah tidak bisa ditampik lagi. Orang-orang semacam itu ketika keluar dari kuburannya, banyak tafsir mengatakan akan bermuka serigala, akan bermuka harimau, mungkin bagi diktator, tapi wujudnya manusia. Sebelum Marvel itu sudah menciptakan animasi-animasi yang aneh-aneh, Al-Quran sudah ribuan tahun yang lalu sudah menciptakan imajinasi itu lewat ucapan Rasulullah. Sudah ketinggalan zaman sebenarnya orang kafir. Al-Quran sudah menceritakan itu, yang aneh-aneh itu nanti akan terjadi. Bagaimana ada yang keluar itu berbungkuk-bungkuk, karena mungkin dulu dia suka menyiksa orang dengan timbunan kitab sijin yang sebesar gunung. Coba sebesar gunung kita naik ngangkat 100 kg aja punggung remeknya luar biasa. Ini apalagi sebesar gunung tuh harus dia angkat untuk menghadap Allah, sementara Allahnya nggak kelihatan, jauh seperti titik. Coba ngenes enggak? Kenikmatan dunia itu paling banter 120 tahun itu udah paling titik tuh, karena Muhammad ingin
umur umatnya pendek. Nanti kita bahas lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.